Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu Guru yang bahagia, hari ini Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu Guru di sini untuk mensosialisasikan kegiatan pembelajaran kita mengenai disiplin positif. Ya, judulnya adalah disiplin positif. Sebelum kita masuk ke praktek di pembelajaran di kelas, saya akan sedikit menyampaikan mengenai teori dari disiplin positif. Yang pertama kita adalah mengenal mengenai perubahan paradigma sudut pandang ya, cara berpikir, mindset beberapa guru kita, terutama guru-guru yang udah selama pembelajaran bisa dibilang senior gitu ya. Nah, menurut teorinya Stephen R. Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita gitu. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, ubahlah diri sendiri dulu gitu. Jadi pelan-pelan. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Strategi apa yang mau kita rubah gitu. Kemudian ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma atau cara berpikir kita mengenai skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas gitu. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, yang pasti harus merubah diri sendiri gitu. Kemudian selanjutnya ini ada tabel stimulus respon, kemudian ada teori kontrol gitu. Mungkin Bapak Ibu baru lihat di sini ya, baru jadi saya jelaskan. Ini kalau stimulus respon, ini biasanya yang biasa guru-guru lakukan di sekolah gitu. Jadi nganggap bahwa anak-anak tuh semua kebutuhannya sama gitu. Ngajar dalam satu sisi saja, tapi tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak yang lain gitu. Nah, kalau teori kontrol, setiap anak kita memandang tuh kebutuhannya beda-beda gitu. Ada yang tipe jenis belajarnya, ada yang harus melihat secara visual, kemudian ada yang secara kinestetik, bergerak gitu kan. Disuruh duduk doang juga nggak bakalan duduk gitu, karena memang tipenya begitu gitu. Ada yang secara auditori, mendengar. Jadi disitulah peran guru bisa memandang bahwa anak-anak didik kita tuh memang perbedaan itu membuat kita jadi semakin belajar gitu. Kemudian kalau di sini semua orang melihat dengan hal yang sama. Jadi kita tuh guru sebagai guru di kelas ngandang semua anak sama, memperlakukan juga sama, nggak bisa begitu sebetulnya gitu. Kemudian kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pemahamannya berbeda, basicnya dari keluarga yang berbeda, kemudian kemampuannya juga berbeda-beda, tipe belajarnya juga berbeda-beda. Itu juga yang harus kita perhatikan. Dan sebetulnya sebagai wali kelas tuh, sebagai guru di dalam kelas, kita sudah memiliki namanya multitasking gitu. Secara nggak langsung kita udah belajar. Bukan berarti juga murid kita di dalam kelas ada 32, kita satu-satu perhatiin satu-satu, nggak gitu juga. Jadi kita kadang mengamati secara global, kemudian kebiasaan dia dan seperti apa itu sudah kita pelajari. Nah itu sebagai tabelnya. Selanjutnya perubahan paradigma selanjutnya adalah, nah sekarang kita masuk ke makna disiplin. Ya, makna disiplin kita lihat sebelumnya, sebelum kita masuk ke definisi atau makna disiplin. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku gitu. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Dasarnya apa gitu. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain-lain gitu. Biasanya tujuannya beda-beda kan. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, kepaksa gitu. Kemudian terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan tujuan tertentu gitu. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk dapat hadiah? Nah, biasanya itu tuh reward dan sebagainya, itu bisa memacu gitu ya. Kemudian atau mendapatkan uang tujuannya. Kemudian apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu?
Setiap manusia pasti memiliki tujuan yang beda-beda. Ya, masih kaitan dengan makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik gitu. Intrinsik itu maksudnya dalam diri sendiri, nggak pakai kepaksa, dia tumbuh atau timbul dari dalam diri sendiri gitu. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri masing-masing yang berdampak jangka panjang gitu. Motivasi itu yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau anak murid kita sudah ada kesadaran dalam diri kita, dalam dirinya motivasi kebaikan-kebaikan itu mau ada hadiah atau enggak, dia akan tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang dijalankan. Karena dia sudah paham bahwa apa yang dilakukan itulah memang tujuannya, tanpa embel-embel hadiah, kemudian hukuman dan sebagainya, itu udah nggak jadi tujuannya. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Gitu. Nah, sekarang masih makna disiplin. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Gambaran kita tuh namanya disiplin tuh identik dengan tidak nyaman. Biasanya, terutama kalau sejarah nih kita sekolah dulu ya, disiplin kayaknya identiknya nggak nyaman dan sebagainya. Kalau di sini, apa yang ada di lintasan kita, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau aturan dan kepatuhan pada aturan gitu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman biasanya, karena identik kebiasaannya dari dulu kita namanya disiplin pasti hubungan sama hukuman gitu. Kemudian padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Gitu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau di budaya kita nih, orang melakukan disiplin itu karena patuh. Biasanya ke orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, masih dengan makna disiplin. Ya, menurut Diane Gossen, beliau psikolog, dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi atau semangat yang timbul dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari luar, biasanya karena embel-embel hadiah, hukuman, karena pengen dipuji, pengen dilihat orang dan sebagainya gitu. Nah, seseorang yang dimiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, kita semua, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, sekarang kita tanya kebajikan universal itu apa aja sih? Gitu. Nah, kebajikan universal itu kalau sekarang yang lagi tren profil pelajar Pancasila. Gitu. Kayak misalnya gotong royong, menghormati, itu masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Nah, ini dia nih, kalau nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini 6
6 profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi digaungkan dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini pokoknya IT banget nih kalau yang poin 1 nih, menciptakan murid yang memiliki keimanan yang tinggi, bertakwa, dan akhlaknya baik, gitu, akhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Gitu. Nalar kritis tuh bukan cuma demennya nyeletuk gitu ya, tapi dia bisa memberikan pendapat pada saat ditanya. Dia bisa menjawab dengan sesuai dengan pertanyaan. Jika tidak ditanya, dia bisa ngacungin tangan biasanya, bisa memberikan tanggapan gitu. Kemudian berkebinekaan global, jadi menghargai perbedaan, menghargai dari kebiasaan teman-teman di kelas, kemudian menghargai dari background suku yang berbeda, kemudian dari lingkungan ekonomi yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Nah, sekarang ini kebutuhan dasar manusia. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, saya mau ngasih sesuatu ke Bapak Ibu guru semua. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, Bu saya mau memberikan 1 lembar kertas kepada Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan. Selama berapa tahun dari lahir sampai sekarang, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 25 tahun, dan sebagainya. Pada masa-masa sekolah, yang ikut dulu TK sampai SMA, sampai kuliah, dan sebagainya, coba Bapak Ibu tuliskan di sini 1 aja. Pengalaman yang waktu sekolah bikin Bapak Ibu bahagia. Ya. Diapain nama gurunya dan nama gurunya sebutin di situ. Pasti ingat. Ya. Yang kedua, tulis yang selama sekolah Bapak Ibu yang pengalaman itu bikin Bapak Ibu sedih sampai sekarang diingat-ingat terus. Gitu. Diingat-ingat terus gitu. Ya, jadi tolong saya minta Bapak Ibu menuliskan di sini 1 doang. Misalnya nih ya, dulu waktu SD saya disabet sama guru saya gitu. Padahal saya nggak salah. Gara-gara teman saya melakukan kesalahan, akhirnya saya yang kena imbasnya. Itu sampai sekarang saya ingat. Waktu kejadian itu waktu kelas 4 SD, nama gurunya ini. Nah, biasanya tuh yang memori-memori gitu sampai sekarang masih walaupun kita udah punya anak juga masih ingat gitu ya. Kebiasaan atau perilaku atau kejadian pada saat kita sekolah yang selalu dikenang sampai sekarang. 1 aja yang paling dikenang, yang bikin bahagia dan bikin sedih. Boleh ya Bapak Ibu ya, silahkan dituliskan di sini. 1 aja. Yang paling bikin seneng ngapain? Dapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Apa dapat nilai 100 terus dikasih pujian sama gurunya. Boleh pas SD, boleh SMP, boleh SMA. Silahkan Bapak Ibu dituliskan. Enggak, 1 aja Bu. Kalau SD udah, ya pokoknya yang paling 1 aja. Pokoknya kisah yang bikin Ibu sampai sekarang terkenang yang paling bahagia tuh sekolah pada saat kapan? 1 aja. Jadi bukan SD 1, SMP 1, SMA 1, enggak. Salah 1. Yang paling terkesan. Yang paling memorable. Iya, memorinya sampai sekarang masih terbersit. Gitu. Ini cuma bahagia sama sedih aja. Iya. Enggak usah Bu. Yang galau, yang ragu-ragu enggak usah. Yang senang dan sedih. Yang paling Sama guru ya? Kenapa? Hubungannya sama guru. Iya. Hubungannya sama guru ya, jangan sama tetangga. Nggak ada yang didikan. Masa sih? Masya Allah. Semuanya bahagia. Masya Allah. Misalnya guru saya salah ngoreksi nilainya jadi jelek, saya sedih. Atau saya melakukan kesalahan ditegur di depan teman-teman gitu. Malu. Gitu. Atau salah. Dilema penghapus nih sama guru. Tuh, kan ada. Ya Bu, ditulis Bu. Ya. Kan kalau di kelas nih dikasih tugasnya anak-anak, sekarang Bapak Ibu gurunya saya dikasih tugas nih. Tulis kelasnya ya Bu, misalnya kejadian yang bikin saya bahagia tuh di kelas berapa. Bu Vina mikirnya serius banget itu.
Ya, yang paling membuat bahagia, kemudian yang membuat sedih. Ayo, saya kasih waktu. Ya, rahmatullah. Ingat, pasti ingat. Apalagi kalau di sekolahnya dulu sekolah luar negeri itu ya, jalan kaki. Biasanya ada sesuatu yang berkesan. Pas SMP nggak pernah. Nggak apa-apa. Menuangkan isi pikiran di dalam sebuah kertas, menapak tilas kejadian yang lama. Ya. Pak Oji, sudah selesai? Udah? Masya Allah. Kalau dibikin juga si SD preman juga ya. Ganteng tuh dia. Sudah Pak? Boleh ke saya kalau sudah selesai. Ini apa? Yang bikin senangnya mana Pak? Malu. Ya, kan saya suruh satu-satu. Yang berkesan sama Bapak di sekolah kapan? Yang jangan sedih doang Pak, yang senang juga. Kayak lagi ngerjain matematika ya. Sudah Bu? Alhamdulillah. Insya Allah penuh ini lembar kertas. SD ya Bu? SD karena 6 tahun ya. SD. Jadi berkesan SD itu. Ada yang ini apa? Cuma narik seragam temen sampai robek. Masya Allah. Tahu pendidikan. Pak Oji di kelas berapa ini? SMP Bu. Tulis SMP. Masa sedih karena hujan doang? SMP kelas berapa? Kelas 3. Hujan kenapa sedih Pak? Sedih Bu. Kalau SMA ya prioritasnya dengan teman, tidak dengan guru. Gurunya baik-baik.
Bisa sih kalau telat dihukum juga. Enggak pernah. Ish. Kasih Bu. SMP. Ini Bu Sel aja SMA tuh. SMA itu masa puber Bu. Jadi nggak ada guru. Iya. Kalau sekarang yang puber tuh di SD, kalau dulu SMA. Ya kan sekarang kan udah. Ya. Ya Bu, Masya Allah tulisannya dikreasiin apa ini? Cerita ya. Iya. Ceritanya penuh dengan itu seperti di sinetron. Bu Siska, hayu. Singkat padat dan jelas. Insya Allah. Ya, sambil menunggu Bu Siska yang sedang berkreasi 2 lembar ya Bu. Sinti udah ya? Oke, boleh saya minta ringkasan ceritanya. Mulai dari Bu Nurma, cerita yang sedih, paling sedih apain Bu dulu yang Ibu tulis? Oh Mimin yang itu ya, yang warna hitam. Nah itu biasanya sih di sekolah kan saya bercerita sama teman saya di belakang. Jadi saya nunggingin guru tuh. Ngebelakangin. Ngebelakangin guru sambil cerita. Tiba-tiba dari depan, wih, ngapus di meja belakang gitu. Jadi Terbang mau ngapusnya ya. terbang. Dan saya sedihnya cuma kenapa ya gurunya kok negurin pakai ngelempar putih itu pakai. Berarti mungkin gurunya kinestetik ya Bu. Mungkin gurunya gemes Pengen lah bergerak. kali ya. Masya Allah. Sampai sekarang masih berkesan ya Bu? Masih berkesan Bu, masih ingat, malu Ya banget. Allah. Yang paling bahagia Bu? Ibu seneng. Dia itu waktu kelas 4 ada siswa pindahan. Terus ada kesalahpahaman gitu. Anaknya terlalu mungkin di sekolahnya dulu sekolah yang elit, jadi datang ke kampung sekolahnya dengan anak-anak kampung salah paham sama saya. Nah ibunya sampai datang ke sekolahan tuh, mana yang namanya si ibu dia jadi panggil Ningsi, mana yang namanya Ningsi ini ya anaknya gini-gini terus Dilabrak lah gitu. dilabrak tuh. Tahu saya dulu nakal banget kali ya. Kelas berapa Bu? Kelas 3, kelas 4 SD? SD. Terus didatengin guru saya langsung ada di samping saya gitu, menyampaikan segala gurunya jadi penengah lah gitu. Alhamdulillahnya saya tuh dibela sama guru itu gitu. Masya Sampai saya Allah. sangat berkesan. Enggak, Gurunya belanya gimana Bu? gurunya tuh belanya ya enggak sini itu enggak kayak begini karena saya mengenal anak ini gitu, karena memang Bagian yang ngadepin ke orang tuanya dia. ya gitu, karena memang saat itu saya itu dianggap anak sama guru itu gitu, Masya karena dia Allah. laki-laki 3, laki-laki 3, semua laki-laki, jadi saya sering main ke rumahnya. Jadi Suka disuruh ke pasar ya Bu? enggak gabung sama mas-masnya gitu. Dulu masih suka ngambil tebu di kebun itu bareng sama mas-masnya, jadi saya dibela dengan guru itu cuma menyenangkan buat saya. Seneng ya Bu? Oke, iya. Makasih Bu ceritanya. Coba boleh Bu Dina, cerita yang paling sedih apa Bu Dina? Kalau sedih di situ aku waktu saya di sekolah keperawatan di masih kelas 10 sih ya Bu. Oh udah itu ya, tingkat atas ya? Ya, udah di SMA. Udah di SMK itu kalau pelajaran etika keperawatan itu sama gurunya nggak boleh nguap di kelas. Jadi kalau nguap harus disuruh nyanyi. Dan saat itu kita ada teman 3 orang teman saya itu nguap, namanya manusiawi kan ya Bu kalau nguap. Dan kita nguap tapi dihukumannya dengan nyanyi di depan kakak kelas. Oh beda kelas. Depan di kakak kelas dan nyanyi lagu tentang kesehatan. Saat itu saya nyanyi aku anak sehat tubuh gitu. Tapi dengan ekspresi kesel. Iya, dengan ekspresi kesel dan malu ya, karena kan nguap itu kan bukan kesalahan, maksudnya kan nggak ngeganggu juga pelajaran. Sampai sekarang juga katanya masih dengan komitmen yang sama, nggak boleh nguap saat jam pelajaran. Sampai sekarang? Insya Allah. Di nguap tuh ada pasalnya berarti ya, kalau di keperawatan. Yang paling senang Bu? Senangnya sama di kelas itu juga di
saya paling depan dan saya ditunjuk suruh ngasih saran walaupun saya salah tapi tetap saya yang Diterima. diterima dan sering mendapat reward dengan poin. Dulu di sekolah itu ada poin, jadi poin itu dikumpulin bisa ditukar dengan nilai gitu. Semenjak itu semenjak dengan guru yang merasa saya nyaman dan enak, dan itu saya baru mengambil pendidikan selanjutnya di Bahasa Indonesia. Jadi merasa dikasih kepercayaan penuh ya sama gurunya ya. Senang, makanya saya lanjutinnya di Bahasa Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ceritanya Bu. Boleh Bu Vina. Ceritanya gimana Bu, yang paling sedih tuh dulu waktu kapan? Paling sedih itu waktu pas 10 SMK. Oh, SMK juga, tingkat atas ya? SMK saya multimedia. Jadi itu waktu itu masih ya namanya kelas 10 ya, jadi masih apa ya, masih polos-polos gitu kan Bu ya. Itu tanpa sadar itu waktu pelajaran fisika yang bisa dikatakan apa ya, kalau sebagian orang kan mungkin Susah. fisik gitu kan, tapi kalau saya tuh apa ya, agak-agak susah gimana gitu kan Bu. Terus apa ya, nggak sengaja itu tanpa sadar ketiduran Bu, ketiduran terus Saking susahnya ya Bu. susahnya apa gimana gitu, ketiduran, mana itu apa ya, waktunya siang juga kan Bu. Terus ya udahlah double gitu, akhirnya kalau nggak salah itu guru saya itu apa ya, gebrak meja gitu loh Bu, Di depan Gebrak Ibu? gitu. Iya gitu. Ibu kaget? Iya kaget, terus akhirnya dah kamu berdiri di depan selama apa pelajaran berlangsung gitu. Diri Bu. di Iya, depan. 1 jam lebih Bu. Insya Allah, anak SMA masih kayak anak SD ya. Insya Allah. Kelas 10 Ibu masih ingat sampai sekarang ya? masih Diketawain gak sama teman-teman Bu? didiemin aja Bu. Begitu. Tapi kan secara psikis kita mah jadi down sebenarnya begitu ya. Yang paling senang apa Bu? Paling senang apa ya, mungkin waktu pas 4 SD 4 atau 5 ya, dulu diberi kepercayaan buat lomba MTQ, Masya Allah. Kedisiplinan berdiri gitu kan. Oke lah, coba akhirnya bisa. Terus waktu lombanya berlangsung bisa kan, tapi dalam hati tuh kayak ragu gitu Bu, kayak apa ya, ada yang salah, ada yang gitu kan Bu. Tuh, terus waktu pengumuman lomba, hasil lombanya itu ya kan nggak menang Bu, tapi dari guru bimbingnya itu kayak apa ya, menghargai banget saya gitu loh Bu, kayak Kasih apresiasi ya. Iya Bu, jadi kayak wah Bu, makasih banget Bu, kayak awalnya down gitu. Dikasih apa Bu? Kata semangat apa dikasih? Motivasi terus gitu Oh Bu. gitu. Iya. Oke, jadi berkesan sampai sekarang ya Bu. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Pina. Lanjut Bu Siska. Yang makin sedih apa Bu Siska dulu waktu sekolah? Apa nih? Sedih itu pas saat SMK Bu, kelas Oh, SMK semua. 1. Iya, kelas 1. Karena kan masih penyesuaian ya, adaptasi dengan pembelajarannya seperti itu kan. Karena kan kejuruan pembelajarannya. Terus ada satu mata pelajaran yang saya tuh belum paham gitu kan. Tapi kita emang diharuskan untuk langsung mengerjakan gitu. Untuk apa sih namanya? Pretest. Eksperimen. Bukan eksperimen, kayak lebih ngulik sendiri kayak gitu kan. Jadi guru cuma hanya ngasih tugas aja tapi kita kerjain sendiri gitu. Nah, jadi itu kesulitan waktu itu kan, itu paling sedih sih karena kan apa ya, baru pertama masuk gitu kan kelas 1 udah ngulik sendiri, emang untuk belajar mandiri seperti itu. Jadi itu sih Bu. Begitu. Pelajaran apa Bu? Nah, gitu ya. Pelajaran pemrograman dasar. Oh, gitu. Itu ngoding loh. Terus pada saat itu cuma sedih doang Bu? Iya, sedih sambil yang ngerjain sambil nangis. Allah. Ya, karena itu buat kejuruan kan, buat namanya uji level Bu. Jadi kalau kita mau naik kelas, jadi itu udah ujiannya. Oh, sementara gurunya nggak ngasih pembekalan ya? Iya. Oh gitu. Yang bikin senang apa Bu? Yang bikin senang itu saat saya SD. Apa? Itu di kelas 3. Waktu itu nama gurunya itu Bu Min. Ya, Bu Min. Dia pokoknya baik banget karena dia tuh benar-benar kalau kita nggak bisa saat pembelajaran, dia ngasih tahunya secara rinci seperti ini gitu caranya. Kalau untuk pelajaran matematika seperti itu kan. Kalau misalkan pelajaran lain kamu harus kayak gini. Jadi dia benar-benar sabar banget gitu saat mengajar. Jadi saya senang untuk pas pembelajaran. Sampai sekarang seneng ya, inget ya? Iya. Masya Allah. Kasih Bu Siska ceritanya. Bu Sela, lanjut Bu Sela. Yang paling berkesan Bu Sela waktu selama sekolah kepada gurunya, yang paling bikin Ibu bahagia? Yang paling bikin bahagia
itu waktu saya ingatnya waktu pas 2 SMA waktu itu kita pertama kali tuh sekolah ikut lomba untuk keluar, dan itu saya ditunjuk jadi salah satu pesertanya juga bareng satu tim. Kita yang nggak bisa, maksudnya yang sekolah swasta yang nggak pernah dilihat gitu ya, tiba-tiba ikut-ikutan satu lomba yang lumayan besar juga. Waktu pas lomba deg-degan, tapi kebetulan 3 guru yang pembimbing saya ini benar-benar ayo semangat gitu, walaupun dari sekolah-sekolah lain saingannya negeri gitu. Waktu itu pertama kali saingannya langsung babak penyisihan tuh kita udah down, udah nyerah, kayaknya nggak masuk. Tapi bu guru ini nggak apa-apa kalau nggak masuk, berarti kan belum rezekinya. Tapi ternyata dapat kabar masuk ke seleksi selanjutnya yang harus cerdas cermat di depan orang-orang, yang pas cerdas cermatnya sendiri lawan SMA 1 waktu Masya itu. Allah. Kita udah SMA 1 negeri lagi lawannya, ya udah down sendiri, tapi katanya ayo semangat. Pas emang sih belum menang, tapi habis itu dikasih motivasi, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi tahun depan, siapa tahu bisa berhasil. Oh, dimotivasi sama gurunya ya. Iya. Alhamdulillah di situ benar-benar ya Allah, gurunya tuh benar-benar support kita walaupun pertama kali ikut lomba dan belum bisa menang, terus dipacu Oke. sama. Yang bikin sedih apa, Bu? Yang bikin sedih waktu itu kelas 5 pas SD kita punya guru bahasa Inggris yang paling rasanya enak dan juga baik banget sama saya, juga dekat juga. Dan waktu itu si guru ini harus pindah, jadi satu kelas kita semua sedih Nangis. karena kehilangan. Oh, gurunya pindah, guru Penggantinya, kesayangannya. sayang banget, gurunya nggak sama kayak Nggak sesuai. Sesuai harapan Iya. gitu. Oke, makasih Bu Pina, Bu Sela. Lanjut Pak Oji, ceritanya gimana yang bikin sedih Pak Oji? Bikin sedih apa ya, Bu? Tadi hujan kenapa Pak hujan? Jadi gini, Bu. Waktu zaman-zaman saya sekolah kan saya tuh kerja di sini ya, Bu ya. Jadi ketika saya pulang sekolah kadang hujan, kadang enggak. Yang bikin saya sedih itu ketika hujan, Bu. Jadi ketika hujan itu saya mau pulang sekolah itu saya harus mementingkan saya dulu, maksudnya baju saya dulu, nanti langsung bekerja sini. Jadi pas turun hujan itu emang Jadi kayak terhambat ya, mau pulang cepet iya, ya. jadi saya harus kuyup-kuyupan dulu dari sekolahan ke sekolahan sini, Bu. Kayak Tempat kerja. Pekerjaan gitu, kayak yang dulu kan masih ada yang namanya makan bareng-bareng ya, makan pakai piring itu ya, Bu ya. Prasmanan. Jadi ketika Jadi saya telat ya? itu ke sekolah, piring-piring itu dengan berantakan. Jadi alhamdulillah suka dibantu sama teman-teman gitu ya. Itu sama almarhum Kong Buang ya, selalu ngebantuin saya, Bu. Tapi yang bikin sedih itu saya, Bu, ketika sekolah saya harus berangkat pagi-pagi, dan ketika saya pulang sekolah saya harus Hujanan. hujan-hujanan. Yang bikin seneng apa Pak? Alhamdulillah, Bu, nyontek bareng. Ya. Nyontek bareng bahagia Ya, Pak? bahagia, Bu. Jadi kita punya apa ya? Punya teman-teman yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum pulang, kita harus kasih tahu dan kita harus bekerja sama, Bu. Kan Oh, bekerja sama ya intinya. Iya, jadi sama-sama dapat pahala gitu, Bu. Baik Pak, ceritanya luar biasa, beda dari yang lain. Masya Allah. Satu, Bu Sinti, coba Bu Sinti boleh ceritakan ke kita pengalamannya Pengalaman saya yang paling menyenangkan. untuk yang menyenangkannya waktu itu ceritanya saya baru pindah sekolah dari kelas 3 ke kelas 4. SD juga ya? Iya, dari MI ke SD. Nah, pembelajarannya itu beda banget dari MI ke SD. Nah, waktu kelas 4 itu saya pertama kali dapat nilai bagus dan langsung dikasih reward sama gurunya. Oh gitu. Jadi itu yang paling Seneng ya Bu? menyenangkan. Masya Allah. Yang sedih Bu? Kalau yang paling sedihnya, saya di kelas 2 SMK waktu itu dapat nilai yang kurang bagus karena gurunya salah paham, mengira kalau yang ngobrol itu tuh saya, padahal tuh teman saya yang ngobrol. Oh yang gitu. teman lain. Jadi dikurangin? Iya, dikurangin, dan udah protes ke gurunya tetap gak mau. Oh gitu. Sampai sekarang terkesan ya Bu? Iya. Oke. Ya, terima kasih ceritanya Bu Sinti. Satu lagi Bu Tina, boleh menceritakan ke kita pengalaman Ibu yang bikin paling berkesan sampai sekarang masih diingat, yang bikin Ibu bahagia, bikin seneng? Dulu waktu SD kelas 3 sampai 6 selalu diikut sertakan dalam kegiatan gitu, Bu, kayak
kegiatan dokter kecil kan kalau di SD negeri kan itu bukan masuknya bukan ekskul. Iya. Oh keren deh ya ikut dokter Jokcil ya. Heeh. Terus apa ya, sering ikut perlombaan juga, terus sampai SD juga pernah apa namanya, pernah menangin karate kata putri seperti itu. Masya Allah. Yang sedihnya apa Bu? Yang sedihnya saya kan nggak bisa matematika, waktu kelas 4 saya nggak bisa pembagian, saya masih pakai itu Bu, yang pakai pagar-pagar gitu Bu. Oh. Bentuknya. Terus sama guru saya orang Batak, saya dicubit terus dikata-katain. Di depan teman-teman. Iya. Oh gitu. Nangis nggak Bu? Nangis. Masya Allah. Terus katanya dia sampai nyebut Bu, Tuhan saya punya murid bodoh sekali. Allah. Sampai sekarang berkesan banget ya Bu? Iya, makanya saya jadi nggak suka matematika. Oh gitu. Ya baik. Ya terima kasih Bapak Ibu semua. Masya Allah ya. Cerita pengalaman yang menyenangkan dan menjadikan itu pada saat sekolah tuh sampai sekarang masih terngiang, apalagi yang paling gitu ya, tanda kutip ya. Begitu juga sama anak-anak kita nih di sekolah nih ya. Anak sekolah kita kalau perlakuan kita yang kira-kira menurut dia paling berkesan bikin dia sedih bakalan diinget gitu sampai nanti gitu kan. Nah justru dari situ kita jadi belajar. Saya kalau menjadi guru nggak mau kayak begitu kan, pasti begitu ya. Saya kalau mau nanti jadi guru, saya harus sayang sama anak murid, harus perhatian, kasih apresiasi yang banyak, pasti gitu ya kesannya. Nah sekarang ini kita masuk ke sini Bu ya, kaitan dengan materi tadi. Nah ini masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi mau anak murid, mau orang dewasa, mau guru, mau kepala sekolah, mau pengawas dan sebagainya, ini kebutuhan dasar manusia itu sama. Yang pertama ini semua yang manusia lakukan adalah usaha terbaiknya untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya manusia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup tuh makan, minum. Kemudian kedua itu kasih sayang atau rasa diterima. Dia diterima ada di kelas, ada di kelompok itu dia diterima, nggak dikucilin, nggak dibully dan sebagainya. Yang ketiga itu ada rasa kebebasan. Jadi dia butuh pilihan, menentukan pilihan jangan diatur-atur ibaratnya gitu ya. Jangan juga dihambat-hambat dengan pilihannya, tapi kalau memang pilihannya itu kurang tepat dikasih saran dengan cara yang baik gitu. Yang keempat itu kesenangan. Nah anak-anak tuh senangnya apa? Main biasanya, main. Jangan nyalahin juga pada saat kita belajar di kelas, anak-anak pada saat bermain kita langsung tegur dengan cara yang kasar dan sebagainya karena nggak tepat dan sebagainya. Tapi emang anak-anak apalagi anak SD dunianya bermain. Berarti kita yang harus menyiapkan pembelajaran yang membuat anak-anak itu happy seperti apa gitu. Nah, yang kelima adalah penguasaan. Jadi penguasaan itu adalah pengakuan atas kemampuannya. Tuh kayak tadi dikasih kesempatan, ikut lomba, diberikan pujian, motivasi, itu pengakuan kan. Dia udah mampu walaupun gak juara gitu. Nah, kalau ada kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, biasanya anak itu akan menyimpang atau nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Satu, lapar misalnya gitu. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin karena di sini kita sekolahnya ekonomi ke atas ya, nggak masalah dalam hal perut. Tapi kalau ada yang sekolah-sekolah yang impres, yang di daerah-daerah yang anak-anaknya nggak mampu, itu mereka pulang sekolah harus kerja cari uang, ya kan? Kalau misalnya belajarnya dia kelamaan, dia udah mikir, wah saya misalnya jadi aduh, bantuin orang, itu faktor bertahan hidup, itu ngaruhin banget. Begitu juga dengan kita jadi guru gitu. Kalau 5 faktor ini ada yang nggak kepenuhin, ngajarnya jadi nggak fokus, ngajar lagi kondisi lapar, ya. Kemudian lagi di rumah ada sesuatu, ada konflik sedikit, mungkin dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, itu ngaruh sebetulnya psikisnya gitu. Kemudian nggak dapat pengakuan atau nggak diberikan apresiasi, kita sebagai guru juga perlu dikasih apresiasi sama teman-teman kan. Luar biasa, misalnya dari penampilan kita dibilang rapi, kita udah senang. Ngajarnya dengan menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, kita senang dan sebagainya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sebagai dasar untuk melakukan disiplin positif supaya apa? Anak-anak itu juga kebutuhan ini terpenuhi semua supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau ada satu faktor aja yang nggak penuhin, biasanya dicaper, perilakunya tidak sesuai seperti sebelum-sebelumnya gitu.
Nah, sekarang lo kok nggak nongol? Nah, tadi kebutuhan dasar. Sekarang ada 5 posisi kontrol. Nah, di dalam posisi kontrol bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin. Kalau tadi ada kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh anak atau anak didik dan guru. Kebutuhan dasar itu, 5 kebutuhan dasar itu harus terpenuhi supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Nah, kalau sekarang ada 5 posisi kontrol. Ini salah satu penerapan disiplin positif. Ya, selama ini penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita apakah sudah efektif apa belum? Gitu. Apakah cuma anak-anak takut sama gurunya dan sebagainya? Gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua atau pimpinan itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi kalau anak salah kita langsung kasih hukuman. Kenapa? Nggak disiplin. Tapi nggak dipikir yang lain-lain. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi dipancing supaya dia itu ngerasa salah. Apa yang dilakukan salah, belum tentu padahal kan, gitu. Yang ketiga, kita perlakukan anak didik kita sebagai teman. Diajak ngobrol, supaya curhat. Tapi kalau kelamaan jadi teman juga dia nggak ngormatin kita gitu. Kalau posisi kita jadi teman terus gitu. Tapi emang sih keterbukaan itu berlangsung. Ada koneksi antara guru dan murid. Kenapa? Karena dia menganggap kita teman. Gitu. Makanya kalau di kelas-kelas tuh biasanya teman-teman, jangan teman-teman sebetulnya. Karena kita posisi sebagai guru. Jadi anak-anak gitu ngomongnya. Kalau teman-teman kita memposisikan sebagai teman. Tapi di satu sisi nanti dia ada sewaktu pada saat dia jadi kayak nggak ngehargain guru karena dia nganggapnya gurunya teman gitu. Yang keempat sebagai pemantau. Dia jadi ngawasin gitu, memantau gitu. Cuman cari mantau doang, cari-cari kesalahan dan sebagainya. Yang kelima, posisi yang terbaik kalau menurut 5 posisi kontrol adalah sebagai manajer. Jadi dicari penyebabnya. Kenapa anak itu melakukan kesalahan dengan melakukan dialog. Gitu. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tadi 5 posisi kontrol, kita bahas tentang keyakinan kelas di kelas. Kalau biasanya kita terapkan di kelas itu ada namanya tata tertib dulu. Kalau sekarang ada namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Ya, dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka gitu. Kemudian keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Jadi bikin kesepakatan tuh antara teman-teman dan guru supaya menciptakan kelas yang nyaman seperti apa. Anggap kelas itu adalah kamarnya atau rumahnya. Jadi dibikin kesepakatan di awal gitu. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau udah keyakinan kelas ini sudah dibuat, bukan berarti ini kayak dulu, zaman kita dulu bikin tatip, tapi tatip sekolah yang bikin, anak-anak cuma ngikutin. Kalau ini kita diminta pendapat dari teman-teman di kelas, anak-anak, apa yuk, kamu maunya apa gitu. Di kelas tuh supaya nyaman belajar seperti apa, misalnya gurunya menyampaikan materi dengan suara yang lembut, misalnya gitu. Kemudian menghargai teman-teman yang ada di kelas gitu. Itu disepakati semua, nanti kita bikin keyakinan kelas itu di dalam sebuah poster. Nah, anak-anak di situ udah bikin, itu bikinan kita semua. Jadi mereka kalau melakukan sesuatu yang nggak pas, kita balikin ke situ. Jadi itu kesadaran yang tumbuh, bukan kita kasih hukuman atau konsekuensi. Gitu. Nah, ini contohnya gini nih, hasil keyakinan kelas 5. Misalnya contohnya bertanggung jawab pada saat mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap jujur, kayak tadi Pak Oji nyontek bersama ya gitu. Bahagia gitu, tapi itu nggak melatih ketidakjujuran gitu. Jadi ngandelin tuh setiap ulangan, setiap PH ngandelin ada temennya, nggak ada kerja keras dia untuk berusaha. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, kemudian saling tolong menolong antar sesama teman di kelas. Tolong menolongnya bukan kayak tadi ya Pak, bantu-membantu dalam
memberikan jawaban, itu bukan tolong menolong namanya gitu. Jadi melatih jiwa empati di antara teman-teman di kelas seperti apa? Berbagi bukan hanya dari makanan, misalnya dia memiliki kemampuan konsep materi yang sudah dikuasai, dia berbagi dengan temennya lewat apa? Tutor sebaya namanya. Dia ngajarin temennya, dikasih kesempatan sama guru, anak yang memiliki kapasitas lebih, dia berbagi sama temennya ngajarin, membimbing temennya untuk mengerti konsep yang belum dia pahami di mana gitu. Tapi bukan ngasih tahu jawaban, tapi berbagi, itu namanya tutor sebaya. Kemudian hidup rukun dengan teman, jangan dikit-dikit konflik mulut, rame, apalagi nggak ada guru di dalam kelas. Itu harus dijaga supaya kelas menjadi kondusif, bisa nyaman untuk belajar. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi ini adalah salah satu poin disiplin positif. Sekarang baru gaung-gaungnya ini baru digulirkan. Jadi ada tipe konsekuensi yang pernah kita dapat. Yang pertama itu ada namanya hukuman. Kalau tadi kan tipe hukuman. Kalau orang yang nggak melakukan disiplin atau indisipliner, biasanya dulu dapat hukuman kayak kita ngerasain ya. Kemudian kalau sekarang ada namanya, kalau hukuman kan kesannya fisik banget, psikisnya bisa down dan sebagainya. Ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sebetulnya hukuman tapi yang diperhalus. Misalnya dia telat datang ke kelas, tapi dia nggak dikasih hukuman macam-macam, tapi nanti jam istirahatnya dia potong. Nah itu namanya konsekuensi. Kenapa dia telat datangnya? Padahal hak dia main, gitu, hak dia main. Nyambung sih, tapi biasanya anak nggak nyaman dan seperti itu. Nah itu namanya mirip juga hukuman. Ada juga kayak tadi tuh, misalnya melakukan kesalahan, tapi hukumannya apa? Nggak nyambung sama kesalahannya. Kayak Bu Dina tadi cerita, salahannya cuma nguap, tapi disuruh nyanyi, nyambung nggak gitu kan? Hukumannya nggak nyambung kan? Gitu, nggak ngedidik juga, dia melatih menyadari bahwa ia salah, cuman bikin malu, bikin psikisnya down, akhirnya jadi kesal sama gurunya. Nah kalau ini namanya restitusi. Restitusi itu merupakan disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Ya ini dia, kalau restitusi itu begini ya, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia ngajak dialog anaknya. Kalau dia salah, datang telat, diajak dialog. Emang peran guru yang namanya multitasking itu luar biasa, ngorbanin waktunya, tenaganya, pikiran gitu kan. Satu anak diajak ngomong gitu, diajak ngomong empat mata. Kenapa datang terlambat? Kasih kesempatan dia berbicara gitu. Kenapa datang terlambat nak? Gitu misalnya. Nanti ada dialognya. Jadi dia menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengulang kesalahannya. Tapi anak juga nyaman ngerjain kayak gitu, nggak kesel, nggak dendam sama gurunya gitu. Nah ini ada contohnya. Mana dia ya? Nah segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi nggak boleh ngeritik anak kalau dia melakukan kesalahan, ditanya dulu sebabnya apa. Kenapa datang terlambat nak? Gitu misalnya. Aku kesiangan bangunnya, misalnya gitu. Kenapa bangunnya kesiangan? Gitu. Itu. Alarmnya mati atau nggak dibangunin sama ayah bunda gitu misalnya gitu. Ini tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bikin stabil dulu dia, jangan panik, jangan galau, jangan takut sama gurunya gitu. Jadi ditanya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi dia merasa bersalah gitu. Jadi ajukan pertanyaan yang kayak gitu. Membuat kesalahan merupakan sesuatu yang wajar misalnya gitu. Kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki kesalahan. Apa yang tengah menjadi apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri kalau melakukan seperti ini? Enggak, misalnya gitu. Tapi menumbuhkan kesadaran, bukan menyalahkan langsung. Kamu datang terlambat berarti nggak disiplin. Boleh lari keliling kelas atau keliling lapangan misalnya gitu. Itu langsung menghukum namanya. Gitu. Nah, tahapan segitiga restitusi selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kalau di sini pertanyaannya begini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini misalnya. Kamu bisa juga besok lebih telat lagi gitu. Itu sebetulnya salah. Validasinya salah. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan kan, gitu. Yang baiknya begitu. Kemudian kamu melakukannya karena ada sesuatu yang penting kan, mungkin di rumah nggak lapor sama bu guru dan sebagainya. Yang sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ajukan pertanyaannya begini. Salah.
Ya, sebagai bagian dari sekolah, apa yang kita yakini? Tadi keyakinan kelas, kesepakatan di awal tuh apa gitu. Jadi kita supaya dia mereview kembali apa yang sudah kita buat di kelas seperti apa. Kemudian gambaran sebuah kelas yang ideal itu seperti apa supaya teman-teman yang lain juga datang bisa sesuai dengan waktunya gitu. Kemudian kamu itu ingin menjadi seperti apa misalnya gitu. Misalnya kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter kan harus belajarnya semangat, giat gitu. Nggak datang telat, harus sesuai dengan aturan dan sebagainya. Jadi bahasanya itu tidak membuat anak sakit hati, kesinggung, apalagi bikin down gitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah perilaku yang salah. Seperti dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Nah, yang kedua adalah kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi ada kesempatan kita mengingatkan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga adalah memecahkan masalah sebisa mungkin itu relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ya, sebisa mungkin masalahnya nyambung. Jangan sampai yang kita omongin gak nyambung dengan masalahnya. Kemudian yang keempat adalah perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi menyadarkan, kalau sekarang kamu terlambat, besok kira-kira kamu datang seperti ini lagi apa enggak? Enggak Bu, misalnya gitu. Itu jadi menumbuhkan kesadaran. Apa yang kamu mau perbaiki dari hari ini? Besok saya akan datang misalnya lebih pagi, saya enggak mau tidur begadang, saya mau nyalain alarm. Tapi muncul dari mulutnya dia, bukan dari yang kita mau. Tapi kesadaran itulah yang namanya kesadaran intrinsik, kesadaran dalam diri kita. Dengan cara apa? Komunikasi yang baik gitu. Yang kelima adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi berikan kesempatan dia untuk melakukan kesalahan. Misalnya dia nggak ngumpulin tugas, salahnya. Kenapa? Karena nggak ngerti materi pelajaran. Jangan nuduh, kamu udah 2 kali nggak ngumpulin tugas ya, ngapain aja, salah begitu. Jadi kalau restitusi tanya kesempatan, kenapa nak kamu nggak mengerjakan tugas? Aku nggak paham Bu gitu. Terus kenapa pada saat pelajaran kamu meninggalkan kelas misalnya? Aku nggak suka sama pelajaran itu karena gurunya galak dan sebagainya. Jadi kita tumbuhkan kesadaran apa yang kamu perbuat betul, dia akan tumbuh kesadaran seperti itu. Nah habis itu kita langsung stimulus. Sekarang apa yang kamu mau perbaiki? Besok saya mau datangi gurunya Bu misalnya untuk minta maaf dan saya janji mau semangat untuk belajar gitu. Jadi penumbuhan itulah yang penting gitu. Nah ini contohnya yang kemarin sudah saya sampaikan pada saat dialog restitusi gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah jadi pertanyaannya begini. Jadi kalau dia nggak ngumpulin tugas, misalnya kemarin ada anak murid saya misalnya, Ibu mendengar keluhan dari guru bahasa Inggris bahwa sudah 3 kali kamu tidak mengerjakan tugas dan diberikan serta menghilang pada saat bahasa Inggris ya. Apa yang terjadi? Kita tanya sih ya. Ya Bu, tadi pagi pada saat belajar bahasa Inggris saya ke toilet pada saat bahasa Inggris tapi nggak balik lagi. Aku tunggu di kantin gitu. Terus kita bilang, ketika toilet kamu keizin nggak? Enggak Bu, gitu. Terus, apa yang mau kamu tambahkan informasinya? Gitu. Saya sebetulnya pengen ke kelas Bu, tapi saya takut. Kenapa? Karena gurunya takut marah, karena saya nggak ngumpulin tugas. Jadi kita kasih kesempatan dia ngelakuin gitu karena apa? Gitu. Nah, di sini ibu guru kita sebagai guru berperan bahwa sebagai pendamai gitu. Jadi kita nggak cari siapa yang salah. Yuk kita bicarakan masalahnya di mana. Diajak diskusi gitu. Nah, jadi kamu punya kan kamu memiliki alasan kan kenapa nggak balik ke kelas dan sebagainya itu. Nah ini contohnya dialognya seperti ini. Nah ini penutup sudah selesai. Jadi dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi diharapkan kita sebagai guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pengawas, bukan sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman gitu. Ya. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Jadi mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini
bisa memberikan spirit buat kita semua untuk menerapkan budaya positif, bukan dari yang skop yang luas saja, mungkin pertama dari diri kita sendiri dulu, dari diri sendiri yang kita rubah. Kita contohkan mau menerapkan budaya disiplin positif, kita lakukan dengan yang pertama teladan yang baik. Dengan apa? Datang ke sekolah lebih awal, ya kan? Anak muridnya mau datang on time, sementara gurunya datang nggak on time, itu kan namanya nggak matching gitu. Ini mulai dari diri sendiri. Disiplin positif itu dapat tumbuh jika kita dapat memberikan contoh dulu kepada anak didik kita. Seperti apa? Jadi anak tuh emang mencontoh kita. Apalagi anak SD ya. Anak SD tuh nurut banget sama gurunya. Yang gurunya lakukan, dia pasti lakukan. Yang gurunya bilang, pasti diikutin. Lebih nurut daripada orang tuanya. Maka itulah peran guru, terutama kita sebagai guru SD, untuk terus menjadikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Kalau nilai-nilai itu sudah kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik sudah kita lakukan, maka pembiasaan yang baik juga akan bisa dilakukan oleh anak didik kita. Harapannya disiplin positif bisa kita terapkan untuk diri sendiri, untuk anak didik kita, di kelas kita dan sekolah kita. Demikian Bapak Ibu guru semua yang bisa saya sampaikan mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk menerapkan ini untuk kemajuan anak didik kita, terutama di SDIT Rahmaniyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih atas waktunya. Silahkan kembali ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk semuanya.